Agus Buntung ngaku tidak kuat tahan kencing minta jadi tahanan rumah. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung memohon agar status penahanannya kembali menjadi tahanan rumah. Sebab mulai hari ini Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, Agus Buntung ditahan lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat usai dilimpahkan dari polisi ke jaksa. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Agus menangis histeris saat dirinya tahu bahwa dirinya ditahan di lapas Kuripan Lombok Barat. Melihat anaknya menangis, ibundanya berusaha untuk memenangkan. Ibunda Agus, Ni Gusti Ayu Aripatni mengaku khawatir dengan kondisi anaknya jika ditahan di lapas. Alasannya selama ini Agus dalam melakukan aktivitas sehari-hari bergantung kepada dirinya. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram. Asisten Pidana Umum, Aspidum, Kejaksaan Tinggi NTB Iwan Setiawan menjelaskan alasan Agus ditahan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Jaksa khawatir Agus Buntung akan mengulangi perbuatannya. Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya, kata Iwan, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Iwan mengatakan Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan di lapas sembari menjalani proses hukum. Dia memastikan ruang tahanan yang akan ditempati Agus nanti sudah layak untuk penyandang disabilitas. Gampang memelas Agus Buntung memohon agar jadi tahanan rumah. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung resmi jadi tahanan lapas di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat mulai Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus memohon agar status penahanannya di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat diubah menjadi tahanan rumah. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa. Ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Agus menangis histeris saat dirinya tahu bahwa dirinya ditahan di lapas Kuripan Lombok Barat, melihat anaknya menangis ibundanya berusaha untuk memenangkan. Ibunda Agus, Ni Gusti Ayu Aripatni mengaku khawatir dengan kondisi anaknya jika ditahan di lapas. Alasannya selama ini Agus dalam melakukan aktivitas sehari-hari bergantung kepada dirinya. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram. Asisten Pidana Umum, Aspidum, Kejaksaan Tinggi NTB Iwan Setiawan menjelaskan alasan Agus ditahan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, lantaran dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya, kata Iwan, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Sebelumnya, kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan saat mendapatkan kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus, jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan, kata Kurniadi. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menempati sel tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Lombok Barat. Agus Buntung yang ditahan sejak Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Ini menghuni blok khusus lansia dan disabilitas yang kapasitasnya 20 orang. Dia saat ini berada di blok hunian bersama dengan 14 narapidana lainnya, kata Kepala Lapas kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Fadil mengatakan, Agus diperlakukan seperti tahanan lainnya tanpa ruangan khusus. Jadi Agus ini tidak ada ruangan khususnya. Kita perlakukan sama dengan warga binaan yang lain, ucap Fadil. Adapun yang membedakan, lanjut dia, hanya di fasilitas yang digunakan di kamar mandi.
Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas dan fasilitas ini sudah tersedia sejak awal. Jadi memang yang untuk warga binaan biasa klosetnya jongkok. Sedang di kamar lansia dan disabilitas ini klosetnya duduk. Kita siapkan karena memang mereka membutuhkan itu. Kalau jongkok mereka akan kesusahan, katanya. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus. Kita lihat kalau dia mampu mengurus dirinya sendiri karena banyak disabilitas yang mampu mengurus dirinya sendiri. Kalau begitu kita samakan dengan yang lain. Tapi kalau semisal mekanya terbatas kita perlakukan sama dengan WB yang sakit dan itu ada petugas yang membantu merawat mereka. Demikian Fadli. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya, tegas Ivan. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Tidak hanya itu juga nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Kalau penolakan setiap tahanan rata-rata seperti itu, kita maklumi dengan kita antisipasi dan kita jaga, kata Dina. Dina mengatakan sebelum ditetapkan sebagai tahanan, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Kami sudah lakukan pemeriksaan sebelumnya di lapas. Di sana sudah disiapkan ruangan khusus untuk disabilitas, kata Dina. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan saat mendapatkan kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan, kata Kurniadi. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta. Agus menangis histeris saat dirinya tahu bahwa dirinya ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat. Melihat anaknya menangis, ibundanya berusaha untuk memenangkan. Ibunda Agus, Ni Gusti Ayu Aripatni mengaku khawatir dengan kondisi anaknya jika ditahan di lapas. Alasannya selama ini Agus dalam melakukan aktivitas sehari-hari bergantung kepada dirinya. Tidak bisa sendiri. Mau cebok mau apa. Kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram. Sementara Agus Buntung memohon agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa. Ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus.